Nasser Al-Khelaifi menyentil klub-klub yang terlibat banyak utang seperti Barcelona. Menurutnya, hal tersebut merusak sepak bola. Al-Khelaifi menjadi pembicara dalam pertemuan Asosiasi Klub-Klub Eropa di Istanbul, Turki, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Bos Paris Saint-Germain itu membahas isu-isu penting dalam tata kelola sepak bola Eropa. Salah satu yang disorot Al-Khelaifi yakni soal utang-utang yang mempengaruhi beberapa tim Eropa. Salah satu klub yang tersangkut masalah ini adalah Barcelona. Barcelona dihajar utang 1,2 miliar euro pada 2020 akibat kesalahan manajemen era Josep Maria Bartomeu, serta diperparah dengan pandemi COVID-19. Los Culés pun berhemat dengan cara memangkas pengeluaran, termasuk pemotongan gaji pemain. Di satu sisi, Barcelona mampu menghasilkan dana segar di tengah krisis. Economic leverage alias tuas ekonomi menjadi andalan Blaugrana berupa penjualan sebagian aset klub. 4. Tuas ekonomi yang diaktifkan Barcelona menghasilkan pendapatan sekitar 700 juta euro. Strategi mendapatkan uang cepat secara instan seperti ini turut dikritisi Nasser Al-Khelaifi. Klub-klub lain punya utang 1.800 juta euro. Hal ini jelas tidak sehat. Itulah bahayanya dalam sepak bola. Orang-orang tinggal 4 atau 5 tahun sebagai presiden dan kemudian meninggalkan utang dan menjadi bencana bagi presiden lainnya, kata Al-Khelaifi, dilansir dari AS. Begitulah yang terjadi siklus demi siklus. Inilah yang harus kita perhatikan dan khawatirkan karena itulah yang bisa menghancurkan sepak bola. Kami membutuhkan aturan untuk melindungi klub dari utang dan bencana, dia menambahkan. Aturan keberlanjutan keuangan yang baru adalah perkembangan positif. Aturan pengendalian biaya, mereka mendorong investasi dan investor baru. Mereka akan membantu memastikan keberlanjutan sepak bola. Namun kita harus berhati-hati. Tingkat utang yang berbahaya dan menyuntikkan modal ajaib bukanlah jalur berkelanjutan. Kita harus berpikir jangka panjang, bukan jangka pendek, Nasser Al-Khelaifi mengungkapkan. Nasser Al-Khelaifi mengkritik klub-klub terjerat utang yang mendapat uang instan seperti Barcelona. Javier Tebas menyerang balik Paris Saint-Germain. Al-Khelaifi menyoroti klub-klub yang memiliki utang besar dalam rapat Asosiasi Klub-Klub Eropa di Istanbul, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Masalah itu diakuinya berpotensi merusak sepak bola. Bos PSG tersebut juga mengkritik cara-cara instan klub demi bisa meraih pendapatan di tengah jerat utang. Salah satu contoh kasus seperti ini adalah Barcelona. Blaugrana punya utang lebih dari 1 miliar euro pada 2020 dan terjerat krisis keuangan selama pandemi. Barcelona lantas mengaktifkan tuas ekonomi atau penjualan beberapa aset klub. Total 4 tuas ekonomi diaktifkan Barcelona dengan menjual sebagian saham hak siar TV dan lisensi merchandise. Klub asal Catalunya itu meraih pemasukan sekitar 700 juta euro. Kita harus berhati-hati. Tingkat utang yang berbahaya dan menyuntikkan modal ajaib bukanlah jalur berkelanjutan. Kita harus berpikir jangka panjang, bukan jangka pendek, kata Nasser Al-Khelaifi dalam pertemuan ECA. Komentar Al-Khelaifi mendapat balasan dari Javier Tebas. Bos La Liga itu membela Barcelona dan balik mengkritik Paris Saint-Germain. Tebas menganggap Barcelona mendapat uang dengan cara sah lewat penjualan aset klub. Sebaliknya, dia menuding PSG selama ini mendapat aliran dana melimpah dari kepemilikan negara. Tidak ada keajaiban. Barcelona telah menjual sebagian asetnya untuk menutupi kerugiannya. Di PSG malah, Anda membuka gas. Untuk sepak bola berkelanjutan, hal pertama adalah membayar utang bukan. Javier Tebas menulis di akun Twitter miliknya. Barcelona mengalami kesialan selama jeda internasional di bulan September tahun 2022 usai 4 pemainnya mengalami cedera, termasuk Ronald Araujo yang jadi korban paling baru. Timnas Uruguay bertanding melawan Timnas Iran dalam laga uji coba, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Dalam laga yang berlangsung di Stadion NV Arena, Austria tersebut, bek Timnas Uruguay dan Barcelona, Ronald Araujo, cuma bermain selama 4 menit. Hal itu terjadi karena sang pemain ditarik keluar dan digantikan oleh Agustin Rogel usai mengalami masalah pada kakinya. Menurut laporan Barca Universal yang dinukil bolasport.com, Araujo mengalami cedera otot. Cedera yang dialami oleh Araujo menambah daftar panjang cedera pemain bintang Barcelona di jeda internasional. Sebelumnya, 3 pemain Barcelona juga mengalami cedera saat membela negaranya. Ketiga pemain itu adalah Frenkie de Jong, Jules Koundé, dan Memphis Depay. Untuk de Jong, gelandang berusia 25 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-46 dan digantikan oleh Marten de Roon saat membela timnas Belanda melawan timnas Polandia di UEFA Nations League tahun 2022 sampai tahun 2023. De Jong dilaporkan mengalami cedera hamstring dan telah kembali ke Barcelona. Sementara itu, Koundé mengalami cedera saat membela timnas Prancis dalam laga melawan timnas Austria di UEFA Nations League tahun 2022 sampai tahun 2023.
Koundé ditarik keluar pada menit ke-23 dan digantikan oleh William Saliba usai mengalami masalah pada kakinya. Memphis Depay juga mengalami masalah. Striker timnas Belanda itu ditarik keluar pada babak kedua di pertandingan UEFA Nations League tahun 2022 sampai tahun 2023 melawan Polandia usai mengalami cedera hamstring. Ada update baru seputar keterkaitan Barcelona terhadap Ruben Neves. El Blaugrana dilaporkan tidak jadi meminang sang gelandang di tahun 2023 nanti. Barcelona memang sedang gencar berburu gelandang bertahan baru. Ini disebabkan mereka akan kehilangan Sergio Busquets di tahun depan. Barcelona sendiri mulai berburu gelandang bertahan baru. Nama yang cukup santer dikaitkan dengan Barcelona adalah Ruben Neves. Sport mengklaim bahwa Barcelona memang tertarik merekrut Neves. Namun Xavi dilaporkan mulai mengurungkan niat untuk merekrut sang gelandang. Menurut laporan itu Xavi sebenarnya sangat tertarik untuk meminang Neves di tahun depan. Ia menilai sang gelandang punya performa di atas rata-rata. Selain itu performa sang gelandang juga sangat konsisten. Xavi juga menilai gaya bermain Neves cocok dengan gaya bermain timnya. Jadi sang manajer ingin Neves bergabung dengan Barcelona. Laporan tersebut mengklaim bahwa ada alasan mengapa Xavi mengurungkan niat untuk merekrut Neves. Ini menyangkut mahar transfer sang gelandang. Kontrak Neves di Wolverhampton akan habis di tahun 2024. Namun tim asal Midland itu dilaporkan ogah menjualnya di bawah angka 60 juta pound. Bagi Barcelona, harga ini kelewat mahal, sehingga mereka ogah menebusnya. Barcelona mendorong penyelesaian transfer untuk Antoine Griezmann dilakukan dalam waktu cepat. Barca bahkan rela memangkas harga pemain internasional Prancis menjadi 22 juta pound sterling, agar Atletico Madrid mau membelinya secara permanen. Raksasa Katalan itu berusaha mencari solusi sengketa dengan Atletico soal kontrak Griezmann. Kondisi ini membuat Atletico terus memainkan sang striker setelah menit 60, agar tidak terikat dengan kewajiban membeli secara permanen. Atletico diwajibkan membayar sebesar 35 juta pound ke Barcelona. Jika Griezmann memainkan 50% dari total pertandingan selama 2 tahun masa pinjamannya dengan mereka. Akibatnya, Griezmann pun frustasi karena dirinya hanya terus dijadikan pemain cadangan. Dikutip dari Daily Mail, Jumat tanggal 23 September tahun 2022, skuad asuhan Xavi Hernandez itu membuka peluang negosiasi. Salah satunya adalah memangkas harga jual Griezmann menjadi 22 juta pound atau sekitar 365 miliar rupiah. Barcelona ingin transfer ini bisa selesai sebelum kedua tim bertemu untuk pertama kalinya musim ini di La Liga Spanyol pada tanggal 7 Januari mendatang. Barca masih bisa mengambil langkah hukum jika solusi ini tidak juga disetujui Atletico. Barcelona yakin, Atletico wajib memenuhi kewajiban membeli, karena Griezmann bermain 50% di musim pertama untuk klub. Namun Atletico menyatakan kalau kesepakatan itu berlaku untuk total 2 musim.